orang seperti Munir yang mendapatkan penghargaan internasional ya, Nobel Human Rights itu aja bisa dibunuh seperti ini. Apalagi petani di ujung Sulawesi gitu ya, atau masyarakat adat di Papua. Halo orang-orang, kita ketemu lagi di Ngahamtam, ngebahas HAM bersama tamu. Ini edisi spesial kerjasama dengan Kontras, Omah Munir, dan beberapa organisasi yang ada di atau mendukung Omah Munir. Omah Munir itu sekarang sebenarnya wujudnya museum, tapi dia juga menjadi nama yayasan, diketuai oleh Mbak Suciwati, istri dari almarhum Munir. Nah, Omah Munir ini didirikan untuk mengenang, memelihara, dan mengambil pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh Munir sepanjang hidupnya, yang mana itu banyak didedikasikan untuk soal penegakan hukum dan hak asasi manusia dari sisinya warga, dan Munir sebagai warga menunjukkan peran yang sangat signifikan sampai akhirnya dia dibunuh karena memang kerja-kerja tersebut. Kalau Anda ada waktu jalan-jalan di Jawa Timur atau di sekitar Malang dan Batu, Anda bisa mampir ke Omah Munir. Di YouTube-nya juga ada akun YouTube-nya Omah Munir, Anda bisa lihat. Hari ini saya udah bersama orang yang Anda sudah tahu semua, Asfinawati. Asfinawati ini Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini baru 2 tahun ya, Ketua YLBHI-nya ya, 2-3 tahun ya? Enggak lah, ini tahun kelima. Udah tahun kelima ya? Iya. Iya, masih lama Jokowi, lebih lama Jokowi. Udah tahun kelima. Tapi sebenarnya Asfinawati ini orang yang dekat dengan kasus Munir dalam berbagai hal. Karena Asfinawati juga, Mbak Asvin ini orang yang sudah lama, kurang lebih 20 tahun kerja di bidang advokasi hukum dan hak asasi manusia. Mbak Asfinawati ini juga tahu soal perburuhan, yang mana juga Munir dulu memulai karirnya dari isu-isu perburuhan. Bahkan disitulah isu di mana Munir ketemu dengan cintanya Suciwati. Begitu kira-kira Mbak Suci ya. Oke, tapi kita ngomongin kasusnya dulu. Sekarang hari ini kasusnya ada di mana, Vin? Kasus Munir. Sebetulnya kan terakhir ada persidangan untuk Muhdi Purwopranjono ya, MPR, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kemudian dibebaskan. Nah, itu yang terakhir ya? Terakhir. Pelaku ya? Untuk daftar pelaku ya? Iya, betul, daftar pelaku. Sebetulnya dan sebelumnya kan ada macam-macam ya. Kita tahu ada Poli, ada Rohainil Aini, Sekretari Airbus itu, dan ada Indra Setiawan, Direktur Eksekutif, Direktur Utama Garuda. Nah, waktu itu sebetulnya Kejaksaan Agung berjanji untuk mengajukan upaya hukum atas putusan bebas terhadap Muhdi. Betul, tetapi kemudian janji itu tidak ditepati gitu. Itu zamannya siapa tuh ya? Jaksa Agungnya Prasetyo ya? Lama banget ya? Lama banget itu. Oke. Jadi kasusnya sebetulnya terakhir di jajaran pelaku yang dibawa ke pengadilan Muhdi, tapi Muhdi Purwopranjono. Karena persoalan pembuktiannya dianggap hakim kemudian tidak meyakinkan untuk diputus. Dan diputus bebas di Mahkamah Agung ya? Betul. Oke. Di PN. Oh, di PN. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sampai ke Mahkamah Agung kan tuh? Seingat saya enggak, karena kan kalau dia putusan bebas, dia nggak bisa banding. Betul. Dia harusnya dikasasi ya. Langsung kasasi, tapi juga nggak dilakukan kasasi. Betul. Itu yang kita minta waktu itu dan dijanjikan oleh Kejaksaan Agung, tapi tidak dilakukan. Oke. Nah, berarti mandek kan? Mandek, betul. Sebelum ngomong ke proses hukumnya, satu fakta lagi, sudah banyak ya saksi yang meninggal semua. Hampir semua saksi meninggal ya? Betul, saksi meninggal semua. Terakhir Poli ya? Iya, betul. Poli yang juga pelaku juga sebetulnya.
Betul, dan sebuah majalah berita itu mingguan sebetulnya udah memuat lebih dari itu ya yang meninggal, yang nggak kelihatan, yang ada kesaksian, yang ada saksi yang pernah bilang saya disuruh membunuh dengan cara ini gitu, itu juga meninggal. Jadi ada saksi-saksi yang tidak masuk dalam daftar pelaku, tapi dia kategorinya saksi, tapi juga sudah meninggal semua ya? Betul. Jadi orang-orang sekalian, kasus Munir itu saksi-saksinya sudah hampir semuanya sudah meninggal. Gitu. Ya, plus juga berarti tinggal Muhdi ya yang masih hidup ya? Iya, ada satu lagi sebetulnya bukan saksi ini. Jadi ada orang komisi yudisial. Kemudian dia salah satu tim yang menghasilkan sebuah temuan bahwa persidangan yang membebaskan itu ngaco gitu ya sederhananya ya. Dia kemudian kecelakaan tunggal, meninggal juga. Nggak jauh dari pembuatan keterangan itu ya, analisis itu. Dan semua yang meninggal ini dianggap meninggal, artinya ya meninggal, cuman maksudnya bukan dibunuh. Iya betul, iya meskipun kan, iya betul. Jadi memang itu seperti sesuatu yang acak ya, meskipun ada pola bahwa mereka semua terlibat dalam kasus Munir dalam berbagai seginya, seperti yang orang komisi yudisial tadi itu kecelakaan tunggal. Itu dia berarti memanfaatkan sabda alam bahwa semua yang hidup pasti akan meninggal, ya kan? Oke, sekarang jadi gini, teman-teman pernah Kontras, LBH Jakarta, waktu itu lawyer LBH Jakarta, Imparsial kalau nggak salah juga ikut, itu pernah mengajukan keterbukaan informasi ya, supaya laporannya tim pencari fakta dibuka ya? Iya. Betul ya? Betul. Dan kemudian gue belaga nggak tahu aja gitu ya. Karena harus nanya ya. Dan kemudian dianggap itu nggak bisa bukan sesuatu yang ini ya, bisa dibuka gitu ya. Dinyatakan tertutup ya. Kenapa emang mau dibuka laporan itu? Ada apa di laporan itu? Iya, pertanyaan yang sama itu kenapa itu harus ditutup gitu ya? Iya. Sebetulnya di dalam situ. Perlu kita jawab nih semuanya. Sebetulnya kan penyebaran secara swasta di media sosial sebenarnya ada ya. Iya, bisa gitu di-download di Google. Bener. Tapi ini kan sebenarnya mau ngetes harus negara. Harus ada resminya pemerintah negara. Itu presiden, karena itu kan pakai Kepres ya. Betul. Pembentukannya presiden, pertanggungjawabannya bagaimana gitu. Nah, yang menarik di situ kan ada jejak-jejak operasi ilegal ya. Kayak misalnya dikatakan di dalam laporan itu ya. Betul. Misalnya salah satunya yang sudah tersiar di publik itu memiliki pekerjaan, patut diduga Polri itu memiliki pekerjaan yang sama dengan yang membantu gitu-gitu ya. Jadi ada jejak-jejak dan itu juga ada dimuat di dalam putusan pengadilan negeri sebetulnya dalam kasus Polri ya, yang menunjukkan ini bukan pembunuhan biasa. Oke, nah sekarang gini, laporan itu sebenarnya gampang lah, kita nggak perlu bahas, sudah banyak di internet, atau Anda bisa cari di Google, ketik aja laporan tim pencari fakta Munir, itu pasti udah nongol sekarang, udah banyak gitu. Nah tapi yang mau saya diskusin lebih lanjut adalah sama Asvin, kenapa pemerintah, apa respon pemerintah selama beberapa tahun ini, udah 4-5 tahun ini, ke teman-teman yang nggak mau buka itu? Pertama kan mereka banyak berdalih ya. Jadi pemerintah ini sebetulnya adalah mau mengatakan nggak ada di saya gitu, bilangnya nggak ada di saya. Karena juga sepertinya mungkin tidak kuasa untuk betul-betul menolak untuk tidak membuka gitu. Tetapi di sekretaris kabinet ya kalau nggak salah ya, atau di bagian pemerintahan sebelumnya mengatakan itu benda itu ada kok, saya tinggal. Dan ada waktu itu ada forum dan ada media peliputan waktu TPF nyerahin ke SBY ya. Betul. Dan kemudian sekretaris kabinet ya kalau nggak salah ya, Sudi Silalahi ya, itu kemudian mengatakan itu ada ketika ketika kita minta dibuka itu ada kok di istana gitu ya, artinya disimpan. Dan memang masuk akal, nggak mungkin pemerintahan sebelumnya itu membawa semua dokumen itu ke rumahnya, kan nggak mungkin. Iya. Itu ada yang gue ingat, SBY itu bikin satu seremonial menyerahkan semua dokumennya itu ke Arsip Nasional. Jadi memang produknya itu diserahin ke Arsip Nasional. Menurut lo pemerintahan hari ini terlalu personal nggak sih? Oh, itu kan bukan gue, itu dulu SBY. Iya, justru itu yang mau gue bilang tadi,
karena pakai Kepres, ya maka itu keputusan presiden, presiden sebelumnya kelembagaan. Presiden sesudahnya harus bertanggung jawab karena presiden itu bukan orang kan, lembaga deh. Lembaga gitu. Kalau kalau anggota band itu bukan lembaga, dia orang. Betul. Jadi siapapun vokalisnya, dia harus nyanyi lagu itu. Kalau itu udah menjadi kelembagaan ya. Kan band kan, bahkan bandnya kelembagaan ya. Kan dulu misalnya Once harus nyanyiin lagu-lagunya si Ari Lasso. Nah, nggak penting, yang penting bandnya Dewa kan begitu. Bisa. Gitu. Asvin ini pemain piano juga. Dia bikin lagu juga buat Munir. Nah, di sini kita main piano buat Munir ya. Kalau ada boleh. Pakai mulut ya kan. Oke, terakhir atau nggak, dua terakhir. Kenapa pemerintah hari ini perlu untuk membuka dan menyelesaikan kasus Munir? Meskipun kita sama-sama tahu ini nyaris mustahil. Dulu Komite Aksi Solidaritas untuk Munir itu bilang begini, keadilan untuk Munir, keadilan untuk semua. Karena pembunuhan politik kepada Munir yang menggunakan oknum-oknum yang ada di institusi, yang diindikasikan ada di institusi negara itu bukan baru pertama itu terjadi dan pasti nggak akan jadi yang terakhir. Karena itu dia harus diselesaikan supaya struktur seperti ini terungkap dan tidak ada lagi orang yang berani memanfaatkan institusi apapun itu. Nah, buat kita-kita nih yang di luar negara, maksudnya ada di Malaysia, Brunei gitu ya. Maksudnya di luar dari struktur penguasa. Kenapa kita penting untuk support kasus ini diselesaikan? Iya, kalau orang seperti Munir yang mendapatkan penghargaan internasional ya, Nobel Human Rights itu aja bisa dibunuh seperti ini. Apalagi petani di ujung Sulawesi gitu ya, atau masyarakat adat di Papua, di Merauke. Dan itu mungkin gara-gara itu ya kejadian hari ini ya? Dan itu sangat mungkin, iya, karena kan sebetulnya pembunuhan Munir itu pembunuhan yang terencana ya. Ada persiapan dan setelah selesai nggak berhenti, tapi kemudian ada upaya menghilangkan barang bukti, mempengaruhi proses pengadilan, gitu. Dan struktur seperti itu dalam sejarah kan banyak juga ya. Dan sesudah ini pun para aktivis anti korupsi misalnya atau masyarakat adat kita tahu juga ada yang mengalami pembunuhan seperti ini atau percobaan pembunuhan. Jadi ini punya rentetan semua ya? Betul. Jadi ini adalah sebetulnya kepentingan kita semua karena kita mungkin akan menjadi Munir yang berikutnya kalau kita diamkan ini. Menjadi Munir dalam ketika dia hidup ya. Tapi maksudnya kata-kata menjadi Munir, menghindari jangan sampai jadi Munir berikutnya, jangan sampai berakhir dengan cara-cara seperti itu. Oke, Vin, thank you Vin ya. Terima kasih juga, Riz. Orang-orang sekalian, dalam hak asasi manusia ada satu prinsip namanya non-repetition. Prinsip tentang bagaimana sebuah kejahatan atau pelanggaran HAM itu tidak berulang. Kenapa tadi Asvin sudah tekankan, kenapa negara harus mengungkap, nggak peduli mau SBY, Jokowi, atau siapapun nanti jadi presiden. Ini soal tanggung jawab negara menyelesaikan. Kita sebagai masyarakat juga penting, selain hati-hati, tetap berani, sehat, dan cerdas untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Jangan-jangan banyak aktivis buruh, petani, teman-teman yang anti korupsi, wartawan, dari mulai dibunuh, disomasi, ya. Dibunuh, disomasi, diculik, macam-macam, dilaporin ke polisi, dimasukin penjara. Ini semua makin merebak luas karena memang pemerintah, penguasa tolerir, permisif, nggak mau menyelesaikan masalah-masalah yang penting seperti kasus Munir. Padahal dalam kasus Munir ada pelajaran penting yang kalau itu diungkap, dia akan menciptakan atau menjadi fondasi yang kuat buat kita dalam berpartisipasi dalam soal penegakan hukum, pemenuhan hak asasi manusia, dan berbagai agenda yang mungkin ada di kepala, hati, dan juga kantong lo semua. Kita akan ketemu lagi di Ngahantam berikutnya. Thank you. Dadah.